Liverpool berhasil menghancurkan Real Madrid di Liga Champions 2024-2025 dan berhasil menyudahi kutukan berusia 15 tahun. Pertandingan yang digelar di Anfield berjalan sangat alot. Kedua tim sama kuat di babak pertama sebagaimana tidak ada gol yang tercipta. Memasuki paruh kedua, tuan rumah membuka keunggulan di menit ke-52 melalui sepakan Alexis Mac Allister setelah ia bekerja sama 1-2 dengan Conor Bradley. Madrid selaku juara bertahan kompetisi ini punya kesempatan menyamakan skor. Namun eksekusi penalti yang diambil Kylian Mbappe di 1 jam permainan bisa dimentahkan kiper Cao Imin Kelleher. Senada dengan Mbappe, bintang Liverpool Mohamed Salah punya peluang di menit ke-70 untuk memperbesar kedudukan dari titik putih, sayang sepakannya masih melebar. Adapun gol yang memastikan kemenangan The Reds baru tercipta di 12 menit jelang bubaran, lewat sundulan Cody Gakpo, yang masuk sebagai pengganti setelah ia menyambut umpan Andy Robertson. Kemenangan ini membuat Liverpool kembali ke puncak klasemen, yang sebelumnya dikudeta Inter Milan. Pasukan Arne Slot sukses memenangkan 5 pertandingan pertamanya di kompetisi ini dan mengoleksi 15 poin. Madrid sementara itu tertahan di posisi ke-24 dari 36 tim lantaran baru memetik 6 angka. Lantas bagaimana nasib sang juara bertahan UCL? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kekalahan atas Liverpool memperpanjang catatan buruk mereka di kompetisi ini. Dalam 5 pertandingan, Los Blancos hanya mampu meraih 2 kemenangan dan menderita 3 kekalahan. Format baru Liga Champions musim ini menambah tantangan bagi Real Madrid. Hanya 8 tim teratas yang akan langsung lolos ke babak gugur, sementara tim peringkat 9 sampai 24 harus melalui play-off untuk melanjutkan perjalanan. Dengan hanya menyisakan 3 laga dan mengoleksi 6 poin, Madrid secara matematis masih memiliki peluang untuk lolos, tapi kemungkinan harus melalui jalur play-off. Absennya 2 pemain andalan, Vinicius Junior dan Rodrigo, terbukti menjadi pukulan besar bagi lini serang Madrid. Ditambah performa di bawah standar Kylian Mbappe, pasukan Carlo Ancelotti kesulitan mencetak gol dalam pertandingan-pertandingan krusial mereka musim ini. Kehilangan Vinicius dan Rodrigo sangat terasa bagi Real Madrid. Vinicius adalah mesin gol utama, sementara Rodrigo sering menjadi pembeda di laga besar. Ketergantungan pada Kylian Mbappe sebagai sumber serangan malah menjadi bumerang karena pemain Prancis itu tampil di bawah ekspektasi, terutama dalam laga-laga besar seperti melawan Milan dan Liverpool. Selain itu, kreativitas lini tengah juga tak mampu menutupi absennya kedua pemain Brasil tersebut. Eduardo Camavinga dan Luka Modric kesulitan menciptakan peluang. Ketergantungan pada pemain muda seperti Arda Güler juga memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad dalam menghadapi tekanan di Liga Champions. Format ini membuat persaingan untuk finish di 8 besar semakin ketat. Real Madrid, yang biasanya menjadi unggulan di kompetisi ini, kini harus bersaing dengan tim-tim lain untuk mengamankan posisi di play-off. Tantangan ini tidak hanya menguji kualitas skuad, tetapi juga strategi Carlo Ancelotti. Kritik terhadap pelatih Italia itu semakin tajam setelah serangkaian hasil buruk di berbagai kompetisi musim ini, termasuk di La Liga. Tekanan besar terus dirasakan di tubuh Real Madrid setelah menelan kekalahan ketiga dalam 5 pertandingan di Liga Champions sejauh ini. Kylian Mbappe yang diharapkan menjadi pusat serangan tanpa kehadiran Vinicius Junior justru gagal tampil sesuai ekspektasi. Lebih dari sekadar mengecewakan, ia menunjukkan performa yang jauh di bawah standar minimum Real Madrid. Mbappe kalah dalam 8 duel sepanjang laga, gerakannya lamban. Bahkan terkadang terlihat malas dan penalti yang gagal ia eksekusi menjadi sorotan utama. Sebagai pemain bintang, kegagalan seperti ini sulit dimaafkan. Selain itu, kontribusi Mbappe di luar serangan juga dipertanyakan. Ia jarang melakukan pressing, enggan membantu pertahanan, dan tidak menciptakan ancaman berarti. Situasi ini menimbulkan dilema bagi Carlo Ancelotti. Apakah ia harus mencadangkan pemain termahalnya dan memicu kontroversi besar, atau tetap memainkannya meski menjadi beban bagi tim?
Keputusan Carlo Ancelotti untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Vinicius Junior juga menuai kritik. Sempat muncul harapan untuk skema 4-2-3-1 dengan Endrick di depan, ada pula dugaan Jude Bellingham akan bermain sebagai false nine atau Mbappe ditempatkan di tengah. Namun, apa yang diterapkan Ancelotti justru mudah dibaca oleh pertahanan Liverpool. Apalagi ada banyak pemain Madrid yang tampil buruk. Arda Güler tampil di bawah standar, Brahim Diaz tidak terlihat sepanjang pertandingan, dan Jude Bellingham gagal memberikan dampak signifikan. Di sisi pertahanan, Madrid sebenarnya cukup solid, tetapi mulai rapuh ketika lini tengah tidak mampu menahan tekanan Liverpool. Banyak masalah ini berawal dari kurangnya kontribusi lini depan dalam bertahan, sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh pelatih. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tetap tenang meski timnya menderita kekalahan 0-2 dari Liverpool di laga Liga Champions. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Ancelotti menegaskan bahwa hasil ini bukan akhir dari perjalanan Madrid di fase grup. Ancelotti menilai kekalahan di Anfield tersebut tidak akan menentukan nasib Real Madrid di Liga Champions musim ini. Ia optimistis timnya mampu lolos dari fase grup dan terus bersaing memperebutkan gelar juara. Pertandingan ini bukanlah penentu. Target kami adalah finish di posisi 24 besar. Kami akan mencapainya dan tetap berkompetisi seperti tahun-tahun sebelumnya, ujar Ancelotti dikutip dari beIN Sports. Salah satu sorotan dalam laga ini adalah penampilan Kylian Mbappe yang gagal memanfaatkan peluang emas melalui penalti. Sang striker asal Prancis juga belum menunjukkan performa terbaiknya musim ini. Namun, Ancelotti tetap memberikan pembelaan terhadap Mbappe, mengajak semua pihak untuk bersabar. Tidak banyak yang perlu kami lakukan, dia bekerja keras dan sedang beradaptasi. Meski hasilnya belum sesuai harapan, kami harus bersabar karena dia adalah pemain luar biasa, kata Ancelotti. Selain kekalahan, Real Madrid juga harus menghadapi masalah baru dengan cederanya Eduardo Camavinga yang mengalami gangguan otot dan terpaksa keluar di babak kedua. Hari ini kami kehilangan pemain lagi, Camavinga. Semoga Rodrigo bisa kembali di pertandingan berikutnya. Kami pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, seperti musim lalu, dan saya yakin kami bisa melewati ini, tambah Ancelotti. Meski menghadapi berbagai kendala, Ancelotti tetap optimis. Ia percaya pada pengalaman dan ketangguhan timnya untuk bangkit dari kekalahan ini. Dengan skuad yang pernah menjuarai Liga Champions beberapa kali, Madrid diharapkan bisa mengatasi masa sulit ini dan melanjutkan langkahnya di kompetisi bergengsi tersebut.